Pemirsa, pemerintah dinilai segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi seiring dengan terjadinya kebocoran data belakangan ini. Hal itu dikatakan pakar keamanan cyber Pratama Persada. Terakhir, Bisnet salah satu internet service provider di Indonesia yang menjadi korban serangan cyber. Dr. Pratama Persada di Semarang dikutip dari kantor berita Antara menyampaikan karena sering terjadi kebocoran data akhir-akhir ini, pemerintah harus mengambil langkah yang tegas supaya kebocoran data tidak terus terjadi. Meski pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak diundangkan ada masa transisi selama 2 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74, semua pihak mulai menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP, termasuk salah satunya adalah merekrut petugas pelindungan data, Data Protection Officer. Namun lanjut dia, pelanggaran terkait dengan UU PDP selama masa transisi ini sudah dapat dikenai sanksi hukuman pidana. Tetapi sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden. Jika komisi PDP tersebut tidak segera dibentuk, pelanggaran yang dilakukan tidak akan dapat diberikan sanksi hukuman, sebagaimana dikatakan Pratama yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK. Pada bulan Oktober 2024 adalah batas maksimal pemberlakuan Undang-Undang PDP secara penuh. Namun kata Pratama seharusnya bisa lebih cepat jika pemerintah sudah membentuk lembaganya serta turunan dari undang-undang tersebut. Jadi yang perlu secepatnya dilakukan oleh pemerintah adalah Presiden segera bentuk komisi PDP sesuai dengan amanat Undang-Undang PDP pasal 58 sampai dengan pasal 60 Undang-Undang PDP. Keberadaan lembaga atau otoritas tersebut menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber JSREC ini penting supaya kasus-kasus insiden kebocoran data pribadi dapat diselesaikan dengan baik dan rakyat bisa terlindungi. Sebelumnya diungkapkan oleh Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center bahwa Bisnet, salah satu penyedia layanan internet di Indonesia, menjadi korban serangan cyber yang diindikasikan sebagai insider threat atau serangan dari dalam pada tanggal 10 Maret 2024. Menurut peretas penyebaran beberapa data di dark web, web gelap ini karena tidak setuju dengan kebijakan terkait dengan Fair Usage Policy (FUP) di perusahaan tempatnya bekerja. Bisnet telah mengatur FUP dengan membatasi pengguna yang menggunakan data internet lebih dari 1 terabita dalam sebulan. Peretas juga dengan percaya diri memberikan beberapa petunjuk tentang jati dirinya dan mengancam akan membagikan data Bisnet GU jika Bisnet tidak menghapus kebijakan FUP sampai dengan 25 Maret 2024. JSREC lantas melakukan investigasi pada laman dark web milik peretas yang menggunakan nama anonim Blue Cipher. Ditemukan 5 tabel yang sudah dibagikan, antara lain tabel customers berisi 380.863 baris data, address berisi 1.152.028 baris data, kontrak account berisi 388.785 baris data, kontrak berisi 390.921 baris data, dan tabel produk berisi 800.760 baris data. Namun pada saat JSREC mengakses laman dark web, peretas sudah menghapus petunjuk terkait dengan jati dirinya. Peretas juga memberikan update bahwa ada penambahan 389 data pelanggan yang melakukan pendaftaran pada tanggal 8 dan 9 Maret 2024. Jika dilihat pada isi tabel customer, memang ada fill credit date, tanggal terakhir yang sudah masuk adalah tanggal 9 Maret 2024. Bali Post melaporkan.